Ini akhir tahun, ibadah terakhir di tahun 2020. Siapin praise report lagi. Prayer, doa, 3 doa, permohonan doa buat 2021 ya. Haleluya. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bahayangan, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi tampak rahmat baru, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku. Besar setiamu Allah Bapakku, tiada pertukaran bahayangan, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap hari nampak rahmat baru, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi tampak rahmat baru, kasih setiamu kekal selamanya. Besar setiamu kepadaku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Haleluya. Satu lagi ya. Refnya aja, refnya. I see you, please, would that for me when I look through the cross. I see peace, would that for me
reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, healing flow, setting me free. I see grace. I see you be wounded for me. When I look to the cross, I see you be wounded for me. When I look to the cross, I see. Lihat kasih karunia. I see grace. See by your sacrifice, I see love reaching for me. Precious blood washes and sanctifies, blessing flows, setting me free. I see grace. I see grace. I see grace. Stefanus menghadap doa ya. Di tahun 2020 ini Kau telah menyertai hidup kami Bapa, Kau memberkati hidup kami Bapa. Amin. Sertakan ibadah Bapa, kami minta Roh Kudus-Mu yang memimpin ibadah ini Bapa, Roh Kudus-Mu yang selalu menolong hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur Bapa. Amin. Haleluya. Amin. Dicas Pak. Oh iya. Ada yang mau dibagikan, Stefanus? Tadi udah ikut ibadah belum? Tadi udah ibadah Pak. Apa yang dapat? Di pagi ibadah dengan Josephine Pak ya. Iya. Josephine. Ya materi dalam bahasa Inggris banyak yang nggak ngerti. Nanti sebentar kita belajar ya. Ya Pak. Ceplin udah ibadah juga tuh. Mestinya dia mana tuh orangnya? Nggak ada ya. Iya, tadi panjang sekali ibadahnya ya hari ini. Iya. Sampai ngantuk Pak kebablasan. Ya bagus banget ya sebenarnya. Om Stefanus bisa lihat green screen-nya kan? Green screen-nya saya bisa lihat kan semua? Bisa. Saya yang dikasih tahu Mika gimana? Om Stefanus sudah ya? Tadi kan handphonenya dikuasai Diefta. Halo? Halo? Ya udah. Nanti sambil jalan ya di WA deh sama Mika. Ya, tapi cuma gambar Pak, itunya green screen-nya. Tuh. Ko Ajeng belum tuh? Kasih tahu stepnya. Fotonya. Nggak, yang green screen Om. Jadi yang mic-nya dimatiin, di-pin Om. Melkisedek Tanok yang mic-nya dimatiin, itu di-pin Om. Bisa Om? Bisa Om Ajung? Nggak bisa. Itu kan di Om di handphone kan ada di bawah kanan tuh ada 4 orang ya. 4 orang. Nah itu dipencet. Ah. Terus kan Melkisedek Tanoknya ada 2. Ah. Nah yang mic-nya dicoret ada titik 3 di sebelahnya. Ah, terus Ada tulisan pin. keluarkan ya. Pin. Pin Om. Hah?
kayak ada pites gitu Om Pin. Disematkan, ada tulisan sematkan ya? Yang, Ada. yang ini. Udah muncul Om? Udah. Oke. Udah. Ibu Maya juga udah semua ya? Muncul. Oke, Evelyn mau baca press report? Iya. Shalom semuanya. Shalom. Saya akan bacakan press reportnya ya. Yang judulnya pemulihan yang dipercepat dari kanker payudara. Jadi sekarang orang itu sudah bebas kanker. Pada akhir 2018, ibu saya melakukan biopsi pada benjolan di payudara kirinya. Biopsi memastikan apa benjolan itu bersifat kanker. Pemindaian tubuh lebih lanjut juga memastikan bahwa kanker telah menyebar ke kelenjar getah beningnya. Ahli onkologi merencanakan 7 putaran kemoterapi, diikuti dengan lumpektomi atau eksisi benjolan, atau mastektomi yaitu eksisi seluruh payudara. Namun kami tahu hal terpenting yang harus dilakukan adalah menerima dari Dia yang menurut Alkitab tidak akan pernah mengecewakan. Sejak hari didiagnosis, keluarga saya mulai menerima perjamuan kudus setiap hari. Pada Januari 2019, jadi 1 bulan kemudian ya, saya mendapat salinan dari khotbah minggu, yaitu Vision Sunday. Ketika saya mendengar bahwa tema tahun ini, tahun 2019 itu adalah tahun hujan akhir, saya sangat gembira. Itu akan menjadi tahun di mana Tuhan menyirami kita dengan hujan akhir yang lebat, sehingga kita dapat mengumpulkan biji-bijian, anggur, dan minyak. Benar-benar kabar baik yang tepat pada waktunya. Saya segera membagikan ini kepada keluarga saya, dan iman kami semakin diperkuat. Kami berdiri bersama dalam iman dan dalam kesepakatan bahwa oleh tubuh Yesus yang dihancurkan itu, ibu saya akan menerima kesembuhan total untuk kanker payudaranya. Setelah 7 putaran kemoterapi, ibu saya memilih lumpektomi. Dokter bedah mengeluarkan benjolan yang telah menyusut secara signifikan, bersama dengan beberapa milimeter jaringan ekstra yang mengelilingi benjolan tersebut. Selain itu, dokter bedah juga mengeluarkan kelenjar getah bening. Semua sampel jaringan dikirim ke laboratorium. Beberapa hari kemudian, kami menerima hasilnya. Dan mereka menunjukkan bahwa benjolan, termasuk jaringan di sekitarnya, dan kelenjar getah bening benar-benar bebas kanker. Setelah operasi, ibu saya dijadwalkan menjalani 1 tahun perawatan terapi. Selama kunjungan terakhirnya, ahli onkologi senang dengan seberapa baik ibu saya melakukannya dan mengatakan bahwa ibu saya sebenarnya dapat menyelesaikan perawatan ini 6 bulan lebih awal dari yang direncanakan. Kami berterima kasih kepada Juru Selamat kami, Tuhan Yesus, atas pengorbanannya yang sempurna di kayu salib, yang membuat kami memenuhi syarat untuk menerima semua berkat Bapa dengan bebas. Allah Bapa telah baik dan setia kepada kita di tahun hujan akhir. Amin. Dikirim oleh Hansel dari California, Amerika Serikat. Puji Tuhan. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Ada yang mau disampaikan, Ci? Ya, ya, saya ketika membaca ini saya melihat bahwa benar-benar Tuhan kita itu dapat diandalkan ketika kita percaya teguh pada Dia gitu. Amin. Percaya kita teguh, Dia bisa diandalkan. Karena saya percaya ketika ibu ini dan anak-anaknya, keluarganya itu mengharapkan betul kesembuhan dari Tuhan. Tuhan Yesus lebih ingin lagi untuk kesembuhan itu. Karena seringkali Pak Melki ucapkan bahwa selain keselamatan yang terbesar, kesehatan, kesembuhan itu adalah
yang terpenting juga buat Tuhan. Yang kedua gitu. Setelah itu Amin. bukan yang kedua. Jadi setelah keselamatan, kesehatan, kesembuhan itu sangat penting. Itu Iya, nomor betul. 1 dari segalanya. Amin. Ya, kita semua diteguhkan oleh kesaksian ini bahwa Tuhan terlebih rindu untuk kita anak-anak yang dikasihinya menerima kesehatan, menerima kesembuhan. Amin. Kita berharap kepada Dia, percaya kepada Dia, Dia bisa diandalkan. Amin. Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada lagi yang menyampaikan kesaksian? Kalau nggak kita masuk ya ke apa yang ibadah minggu terakhir dari tahun 2020 New Creation Church. Kita bersyukur sampai minggu yang terakhir kita tetap dipelihara, dijagai oleh Tuhan, luar biasa. Nah, Tuhan memberikan melalui Pastor Prince akhir daripada 2020 ini ke 2021 bagaimana kita melihat hari-hari yang indah. Jadi judulnya mungkin kalau diberi judul kata Pastor Prince, beliau ternyata nggak suka kasih judul, ya nggak apa-apa lah ya. Melihat hari-hari yang indah di tahun 2021. Ya, kita sudah nanti akan kita dengar bagaimana kalau hari yang evil day atau hari yang buruk hanya hari, tapi Tuhan merubahnya bahkan yang buruk menjadi baik, menjadi hari-hari atau good days, banyak hari-hari yang baik. Nah, dan itu dimulai dengan kita di tahun 2020 ini mendengar bahwa kita ini naik dari ruang yang paling bawah, chamber atau ruang lantai 1, naik ke lantai 2, naik ke lantai 3 daripada ruang di sebelah bait Allah. Kita sudah dengar ya bahwa kita naik dari tangga putar, satu langkah demi satu langkah, mungkin nggak kelihatan jawabannya atau nggak kelihatan solusinya, tetapi karena mengikuti langkah demi langkah bimbingan, tuntunan Roh Kudus, kita itu naik ke lantai yang kedua, lebih lebar, lantai yang ketiga. Nah, ini yang kita mau bicarakan saat ini. Ya, disebutnya ruang atas atau ruang yang lantai ketiga, ya, lantai ketiga. Jadi itu taruh aja di dalam hati. Nah, nanti yang paling penting yang kita harus terima bahwa di bawah kasih karunia posisi itu yang menentukan nanti provisi atau supply, ya. Jadi posisi kita ini kan heavenly places atau kedudukan kita yaitu alam surgawi, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tempat tertinggi bersama Yesus. Mesti diaminin semua nih ya. Di tempat lantai ketiga di mana ada emas, ada hadirat Tuhan, ada urapan Tuhan. Ya. Di tempat itu di mana ada mujizat-mujizat, pelayanan-pelayanan malaikat, pewahyuan. Nah, ini bicara posisi. Sama-sama katakan posisi. Ya. Posisi, kedudukan, ya. Jangan mau lagi kedudukan kita yang tinggi bersama Yesus, yaitu kasih karunia radikal, saya sering sebut, diturunin lagi atau jatuh dari ketinggian itu. Jangan mau. Ya, kita itu sekarang lihat, yang ngerti benar. Karena di dalam kedudukan ini itu memang jauh lebih tinggi, ya, duduk bersama Kristus. Nanti kita baca ayatnya, nggak apa-apa ya, nanti sebentar kita baca. Ya, tetapi semakin tinggi itu kita tahu ya, di awal dari 2000, saya tulis nih, dari 2019
ya, dan 2020 2019 khususnya tentang Holy Communion. Jadi di lantai pertama di mana lebarnya 5 hasta, ya, nanti 6 hasta, lantai 2 nanti 7 hasta, jadi lebih lebar, terus lebih lebar, lebih terang. Nah, di lantai yang awal belajar sebagai awalnya itu adalah Holy Communion, ya. Di situ ada gandum, ada minyak, ya, ada anggur. Amika bisa keluarin ya gambarnya itu, ya, chamber itu, supaya direview sedikit ya yang belum tahu bahwa kita ini di 2020 itu naik dari tangga putar itu lantai 2, ya, dimana itu Pastor Pin sampaikan itu lockdown, sebenarnya itu rest bersama keluarga, istirahat, ya, lockdown. Kita bukannya ngumpet dari Tuhan, bukan. Kita bersama Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan terus. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah melupakan kita. Ya, makanya melalui lockdown juga kita ada Zoom meeting seperti ini, ya. Bukannya artinya pertemuan yang tatap muka itu jelek, enggak, tetapi kita tahu, ya, bahwa Tuhan itu level kedua, ya. Nanti kan lantai ketiga. Nah, kita banyak akan bicara malam ini adalah lantai ketiga, ya. Ini chambernya. Nih, lihat dulu chambernya, ya. Itu jadi ada bait Allah di sebelah kirinya, atau kalau kita lihat melihat di sebelah kirinya ada ruang 3 tingkat, ya. Semua udah tahu yang di gereja ciptaan baru, ya. Jadi ingat ya bahwa Tuhan membawa kita itu naik. Nah, dengan tangga putar itu kita mencapai ketinggian maksimal dengan space lebih kecil atau ruang lebih kecil dan waktu lebih cepat. Ya, ini tahun 2020 ini tahun year, time and space, waktu dan ruang. Ya, dari awal nggak tahu apa-apa, tapi kita ikutin aja, dan ternyata terjadi COVID-19 dan terjadi lockdown atau gereja ini seperti ini sekarang. Tetapi Tuhan punya rencana, ya, bagaimana kasih karunia ini diberitakan ke seluruh dunia tanpa batasan ruang, tanpa batasan waktu. Ya, itu luar biasa. Ya, ajaib ya. Kita diberitahu lebih dulu dan kita mempunyai kepastian sekarang bahwa kita ini sekarang sudah sampai di akhir dari tahun ini. Kita pastikan kita ada, ya, dalam kedudukan di lantai yang ketiga. Ini bukan soal upaya, bukan. Ya, kita ikuti aja tuntunan terus. Sejak lahir baru, ya, dikatakan juga bahwa orang itu lahir baru itu udah lahir baru di heavenly places, ya. Sudah lahir baru di alam surgawi. Nah, cuman dengan pengetahuan ini kita sadar benar, ya, bahwa kita ini tidak lagi mau, ya, diturunin. Karena ini yang menjadikan kita melihat hari-hari yang indah, ya, hari-hari yang baik. Saya mulai dari Amsal 4 ayat 18, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ya, jadi semakin terang nih. Dunia ini akan semakin gelap. Ya, krisis demi krisis. Kita sudah dengar COVID itu dari COVID-19 sekarang katanya mutasi di Inggris, di Spain, di mana. Kita nggak denger, saya cuma dengerin judulnya aja, saya nggak detail sampai masuk. Ya, dan krisis-krisis yang lain. Oh, nanti vaksin ini ada chipsnya, ada ini. Kita nggak usah pikirin. Kita ada Roh Kudus yang menahan antikris, yang melindungi kita, ada darah Yesus. Ya, yang kita tahu waktu kita pandang Yesus, hidup kita semakin terang, semakin terang, semakin terang. Ya, amin. Ya, jadi kita ini
ditempatkan bersama Yesus. Ya, jauh lebih tinggi ya. Efesus 2 ayat 5-6 telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia, hanya oleh kasih karunia nih ya, kamu diselamatkan. Diselamatkan itu soteria. Ya, utuh. Kesehatan, keuangan, keluarga, semua aspek. Ya, semua aspek, perlindungan. Ya, jadi jangan pernah mau bahwa kalau kita udah diselamatkan, katanya Tuhan kasih penyakit, kasih penghukuman, kasih bencana, atau izinkan aja, nggak bakal. Karena saya punya anak. Kalau Bapak di dunia ini punya anak, itu tidak mencelakakan anaknya, apalagi Bapak yang di surga. Nggak mungkin kan? Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, tempat bersama-sama Dia di surga itu bahasa King James-nya didudukan. Ya, didudukan. Saya baca aja ya. Made us sit together in heavenly places. Ya, in Christ Jesus. Jadi saudara dan saya di dalam Yesus Kristus, itu didudukan bersama-sama dengan Yesus di heavenly places. Ya, nanti kita lihat bahwa Rasul Paulus ya dibawa ke surga ketiga katanya. Ya, jadi bumi, alam satu, alam dua, atmosfer, surga ketiga di atasnya lagi. Ya, tapi intinya gini, heavenly places, dan inilah posisi kita. Didudukan bersama Yesus. Selama-lamanya nggak? Selama-lamanya. Bisa nanti duduk, nanti nggak bisa. Ya, selama-lamanya, continue, seterusnya. Ya, jadi yang pertama saudara harus tangkap, dan saya adalah kita ini posisinya di mana? Ya, karena di dalam Ulangan 28 ayat 1 dikatakan, sebentar ini speaker. Oke. Biar dimatikan Mika ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Ya, Dia mengangkat kita di atas segala bangsa, above all nation. Ya, tadi di Amsal dikatakan makin terang, dunia makin gelap, makin gelap. Kita diangkat di atas segala bangsa di bumi, ya. Ayat 2, segala berkat ini akan datang. Bahasa Inggrisnya akan mengejar kepadamu dan menjadi bagianmu, akan menyusul. Saya sering bilang, berkat Tuhan itu mengejar, menyusul, dan menabrak kita. Ya, menjadi bagian kita disebutnya. Jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Mendengar itu dari kata mendengar, di bawah mendengar. Shema. Hearing, mendengar. Seperti saudara dan saya sekarang mendengar apa yang Roh sampaikan, ya, firman. Kita mendengar. Jadi hanya begitu itu tuh. Mencapai ketinggian itu hanya karena memandang firman dengan telinga, mendengar. Sama-sama katakan, mendengar. Ya, mendengar. Dan berkat itu mengejar dan menyusul kita. Ya, dan disebutnya tadi segala berkat, all. Di situ dikatakan all itu bicara bahasa Yunani-nya pas, ya. Segala berkat. Saya baca aja. Di alam surgawi di lantai 3 itu apa berkatnya? Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala. Sama-sama katakan segala. Pas tadi ya. Oh, segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani, berkat-berkat pneumatikos. Berkat-berkat yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah ada di dalam diri kita, yang dimanifestasikan di alam roh sudah ada, sudah Tuhan kerjakan, sudah Tuhan selesaikan.
Tinggal dimanifestasikannya dalam kehidupan kita ketika kita menerimanya. Ketika kita good opinion, iman tuh ya, roh iman, pneumatikos, di alam-alam surgawi. Nah ini sama, in heavenly places. Jadi kalau saudara dengar Efesus 1 ayat 3, in heavenly places. Nah itulah yang Tuhan sedang bawa kita. Jadi kalau kita bisa melihat ini hari-hari ke depan kita dan seterusnya, 2001 dan seterusnya, semuanya indah. Ya udah tersedia semua. Sudah Tuhan sediakan semua. Ya, dan di situ dibilang berkat itu seperti apa? Filipi 4 ayat 19. Ini banyak ayatnya, nggak apa-apa, saudara di-review juga. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Dipenuhi nih di lantai ketiga, ya, di ketinggian maksimal ini, di lantai ketiga bersama Yesus, di heavenly places, di hadirat Tuhan yang seperti ini, di tempat yang tinggi, ya, heavenly places. Segala supply. Nah, ini bahasa Inggrisnya supply nih. Kalau ditanya, Pak Melki sering bilang supply itu dari mana? Ya ini, Allahku akan mensupply, dikatakan. Ya, segala. Sama-sama katakan segala. Terima supply segala. Ya, keperluan kita, apa yang kita needs kita, apa keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kata menurut itu according. According itu apa? Jadi bukan dari, tapi according, menurut. Saudara harapkan cuman misalnya, ya asal ada makan minum cukuplah. Tuhan memberikan according, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya karena itu kita minta, sama-sama kan kita minta berkat. Berkati kami Tuhan. Saya minta, give me this mountain. Minta, give me, berikan gunung ini, berikan Kanaan. Kita minta. Ya, yang kemarin waktu Natal sama juga dengar ya, minta berkat dari Tuhan, dan Tuhan senang memberkati kita asal kita mintanya bukan karena kebaikan kita. Ya, dia senang kita minta karena kemurahan dan kebaikannya. Kemurahan dan kebaikannya. Sehingga dialah yang dipermuliakan. Itu aja poinnya. Ya, jadi menurut, sama-sama katakan menurut. Ya, according itu menurut kasih karunia-Nya. Nih, lihat ya. Saya lanjutkan aja ya di dalam Efesus 1 ayat 7 juga sama ya. Jadi posisi menentukan berkat itu kita ada di upper chamber ya, ruang atas. Nah, itu di dalam Alkitab ternyata ada kisah seorang namanya Tabita ya. Tabita bahasa Aramnya Dorcas, bahasa Yunaninya ya, bahasa Greek Yunani ya, bahwa dia itu mati berbuat baik tapi dia sakit dan meninggal ya, dan Tabita itu dibawa ke ruang atas. Nah, ini nggak biasa katanya ya, bahwa kalau orang mayat itu dibawa ke ruang atas dan janda-janda yang dia tolong itu menangisi dia. Nah, waktu ketika baca ini, Pastor Pin disampaikan bahwa kisah ini semua nama-nama itu mengandung arti ya. Jadi di mana itu kejadian itu? Di Yope. Ya, di Yope itu artinya apa? Beautiful. Ya, beautiful, tempat yang indah. Ya, bicara juga beautiful days. Tadi kan gitu lah, hari-hari baik, hari-hari indah. Nah, ini juga bicara apa, karena dia Dorcas ini perempuan, bicara tentang gereja. Mestinya di gereja itu, ya itu seperti Yope, tempat yang indah, tempat yang penuh keberkatan. Tetapi kenyataannya kok mati gitu. Ya, sakit dan mati. Kok banyak orang gereja sakit dan mati tanpa menghakimi siapapun, ya. Tetapi kita melihat bahwa ini
nggak normal sebenarnya, ya, karena Tuhan itu datang memberi hidup dan memberinya dengan segala kelimpahan. Tadi juga disinggung di Mazmur 91 yang juga Yefta bacakan, ya. Kita itu dijagai dari semua wabah sebenarnya, ya, nggak ada yang bisa menimpa kita. Nah, jadi juga kemudian Tabita ini, ya, saya baca aja ya, Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan ini banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi dia dibangkitkan bukan karena dia berbuat baik dan memberi sedekah, bukan, ya. Tetapi karena apa? Hanya karena dia itu murid Tuhan. Tetapi pada waktu itu ia sakit dan meninggal. Ya, bahasa ini juga sakit dan sleep. Ya, jadi orang Kristen tuh kenapa juga mendengar dan kita berkata yang baik. Nah, ini juga kunci di lantai heavenly places. Nanti kita akan lihat terus. Kita mendengar iman. Ya, kabar baik iman. Dan kita juga di sini sebenarnya juga dijelaskan tadi oleh Pastor Pin bahwa dikatakannya juga bukannya mati, ya, tetapi dikatakan tidur, ya, seperti Lazarus tidur, ya, sampaikan gitu. Tapi nggak ngerti kan orang yang bilang tidur, kalau gitu dia bangun dong, bisa bangun. Habisnya dijelasin tidur dalam arti mati, meninggal atau gitu, ya. Tapi sebenarnya kenapa dikatakan juga orang Kristen itu meninggal, tidur, ya, sebenarnya misalnya merem di bumi, melek di surga sebenarnya, ya, cuma pindah tempat. Tetapi sebenarnya Tuhan itu tadi seperti Tante Evelyn bilang, Ibu C. Evelyn, bahwa setelah keselamatan, kesembuhan itu nomor satu. Ya, kenapa? Karena dia itu nature-nya menyembuhkan. Dia mengatakan bahwa kematian itu adalah enemy, musuhnya. Ya, jadi kesehatan, kesembuhan, pemulihan, perlindungan dari wabah, dari penyakit, itu adalah kehendak Tuhan, kemauan Tuhan. Ya, jangan dibalik-balik. Ya, oh, Tuhan izinkan penyakit, wabah, atau bencana, atau kecelakaan. No. Ya, itu bad opinion of God. Itu bukan iman. Iman itu good opinion. Meninggal mayatnya dibaringkan di ruang atas, ya. Kemudian dipanggil Petrus yang ada di Lida, ya, dan kemudian Petrus datang. Ya. Nah, jadi Petrus, nanti kita akan lihat, ya, bagaimana Petrus itu menyembuhkan si Tabita ini. Ya, teman, kita mesti lihat dulu bahwa apa? Sebentar, ya. Bahwa di Yope ini mestinya beautiful days, ya, tetapi ini bicara juga tipologi. Tipologi itu apa sih? Tadi agak menyimpang dikit, ya, bahwa tipologi itu biasanya kan gambaran gitu, ya, atau gambaran di perjanjian lama, di perjanjian baru gimana gitu, ya. Tapi ini juga bicara tentang Paulus gitu, supaya tahu, ya, supaya tahu aja dulu. Ya, dari Filipi 3 ayat 17. Saudara-saudaraku, ikutilah teladanku, perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. Nah, teladan itu typos, ya. Typos itu tipologi, teladan Paulus. Ya, jadi kita mengikuti apa yang sebenarnya tentang lantai ketiga ini, ya. Upper room ini. Ya, upper room ini sebenarnya isinya mereka itu mengadakan, biasanya Paulus itu menyadakan perjamuan. Tadi kita dengar, ya,
kesaksian bahwa waktu orang sakit kanker, perjamuan kudus, terus aja dia fokus ke Tuhan, ya, mendengar firman, fokus kepada Yesus, dia disembuhkan. Kisah 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, nah ini Paulus ya memecah-mecahkan roti itu Holy Communion, berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Jadi sebenarnya membicarakan kabar baik, atau Paulus kan inti khotbahnya apa? Kabar baik, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Bisa sampai malam, bahkan sampai pagi. Ya, di ruang atas. Nah, di ruang atas nih, kembali lagi. Ya, di ruang atas. Ya, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Di ruang atas ini bicara juga apa? Maksudnya banyak lampu ini bicara banyak hamba-hamba Tuhan katanya, gitu ya. Banyak orang-orang yang melayani, man of God, gitu ya. Tapi semua mendengar apa yang Paulus sampaikan. Ya, jadi itu ya, dan di sini ada seorang namanya Eutychus. Eutychus itu namanya good fortune. Ini mau bicara tentang gereja sih sebenarnya. Jadi Dorcas, wanita gereja, jatuh mati. Eutychus dengerin Rasul Paulus di lantai 3, duduk di sebelah jendela, jatuh lagi karena Paulus lama bicara, ngantuk dia jatuh, mati, ya. Jadi kok bisa gitu ya? Mestinya gereja itu jadi kehilangan good fortune gitu ya, keuntungannya, sebenarnya keuntungan baik. Ya kayak tadi saudara mah terima, dan saya terima nggak bahwa Tuhan memberkati kita, melindungi kita, menjagai kita. Amin, amin. Memberkati kita dengan Kanaan. Amin. Tapi kan ada orang-orang yang diajarkan sebaliknya. Jatuh. Mati. Ya, cuman jadi bentuk-bentuk kematian ini yang dialami Dorcas, dialami Eutychus. Tadi disampaikan oleh Pastor Rin bahwa ini adalah seperti masalah-masalah penyakit, kematian, keuangan, pernikahan, kerusakan hubungan, kerusakan rumah tangga. Ya, jadi mestinya gereja itu menerima berkat yang besar dan menjadi berkat. Harusnya. Ya, jadi juga kemudian disampaikan tentang ruang atas. Tadi disampaikan lagi perempuan Sunem, ya, zaman Elisa di dalam 2 Raja-Raja 4. Ya, tapi sampai sini kita sebelum sampai situ, yang tadi Eutychus itu kan dia ngantuk, jatuh, kemudian diangkat kan. Kisah 20 ayat 10 ya, saya beresin dulu. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu dan mendekapnya dan berkata, jangan ribut, sebab ia masih hidup. Nah, nanti sama nih sama cerita perempuan Sunem punya anak, nabi itu mendekap gitu ya, yang mati itu bicara apa? Bicara sebenarnya hadirat Tuhan ya di ruang atas itu. Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti untuk makan. Habis makan masih lama lagi ya berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat ya, dan orang itu hidup kembali. Jadi mujizat tadi, kesembuhan itu biasa gitu. Biasanya kan waduh kalau udah lagi kebaktian gini ada yang mati. Jangan ada ya di sini, yang nggak ada. Kalau ada yang mati terus bangkit, ya pulang, bubar, balik lagi, dengar lagi sampai pagi, perjamuan kudus. Luar biasa ya. Nah, itu suatu sebenarnya berita yang terus-menerus disampaikan, kabar baik itu oleh Rasul Paulus. Luar biasa ya. Dan satu lagi di orang atas yang tadi kan raja-raja, saya 2 Raja 4 ya, tapi ceritanya aja lah ya. 2 Raja-Raja 4 itu perempuan Sunem, anaknya mati,
Dia biasa bikinin chamber, ruang lantai atas buat Nabi Elisa. Jadi kalau Elisa ke daerah situ ya, daerah sebenarnya perempuan Sunem, dia daerah Sunem, dia bikinin ruang. Ya, kemudian karena mereka sudah tua, Elisa katakan, ibu mau apa? Oh enggak, saya nggak perlu apa-apa lagi. Tapi kata Gehazi, bujangnya Elisa, oh dia nggak punya anak, udah tua tapi nggak punya anak. Nah tahun depan kamu punya anak. Nah benar, dia punya anak. Tapi kemudian anaknya besar, sering Elisa masih suka singgah. Tapi suatu ketika mati. Nah dia taruh anaknya ini di ranjangnya Elisa, dan dia pergi cari Elisa. Ya, jadi waktu dia cari Elisa, apa perkataan? Nah ini soal perkataan aja sebenarnya saya maksud. Waktu Elisa bilang, gimana kabarnya? Shalom. Gimana kabarnya? Baik. Dia bilang shalom. Ya jadi kalau kita katakan shalom itu it is well juga artinya. Sama-sama katakan it is well. Ya, it is well itu juga bicara mungkin belum terjadi. Ya, gimana tahun 2021? Baik. Shalom. Shalom. Ya, itu juga perkataan. Ya, karena perkataan shalom itu wholeness, utuh. Wellness, sehat, ya, sehat makmur. Nah, jadi Galatia 3 ayat 15 ayatnya. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kamu, berbuat demikian karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Hukum Taurat atau word of faith, ya, hearing of faith. Mendengar Injil tuh bahasa Inggrisnya mendengar berita iman. Saudara mendengar ini, saudara timbul iman. Dan saya timbul iman. Oh, tahun 2021 baik. Wah, keadaannya makin buruk loh. Sekarang tuh vaksin itu belum tentu loh. Saya lihat ya di grup-grup orang aja gitu ya. Wah, vaksin itu efek sampingnya gini. Oh, itu belum lagi kalau yang dari Kristen juga. Oh, itu chip Bill Gates bikin gini. Nanti akan begini. Semua jadi makin menakutkan. Makin gelap. Kok kamu tenang-tenang aja? Oh, tenang aja, saya punya tubuh Kristus, darah Kristus yang lebih hebat. Ya, kita punya Roh Kudus. Kita ditaruh di tempat bersama Yesus selama-lamanya. Oh, nggak bisa gitu, pendeta juga banyak yang mati itu, banyak orang gereja mati. Kita ngerti sekarang. Ya, jangan sampai di tempat beautiful, di tempat yang sebenarnya ada banyak berkat, mati, sakit mati, jatuh lagi, dengerin firman jatuh mati. Tetapi ada harapan, ya. Kita sekarang lagi mendengar apa? Ada restorasi Tuhan, ya. Jadi oleh karena salib, evil day atau kematian itu diputar balik sama Tuhan jadi the most beautiful day, yaitu gambaran salib, ya. Salib itu di mana Tuhan Yesus itu disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, dipanku, disalib, dihina, di segala macam. Iblis bilang, nah itu paling evil day. Tapi Tuhan mengubahnya bagi kita menjadi the most beautiful day. Ya, jangan takut. Ya, jadi dikatakan di dalam Yesaya 10 sama ya 27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang, dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Ya, kuk itu lenyap itu dipatahkan. Kuk apa? Ya, bukan kuk yang bersama Yesus, bukan ya. Ini kuk dari beban daripada musuh, beban penyakit, hidup terus ya, oleh karena apa? Wah, ada cancer, ada breast cancer, ada ini tadi kita dengar. Enggak seperti itu. Sudah dipatahkan. Sama-sama katakan dipatahkan. Ya, lewat salib dipatahkan. Luar biasa ya. Nah, jadi mana Pak ayatnya Pak? Hari-hari baik gitu ya kan. Jangan takut, ada ya, tenang aja. Ini
ayat utamanya mungkin ya, yang kita sedang bicarakan malam hari ini. 1 Petrus 3 ayat 10, siapa yang mau mencintai hidup? Ya, kita ini mencintai hidup. Jangan bilang ini, wah saya mah berani mati. Enggak begitu ya. Kita ini mencintai love life ya. Kenapa? Karena hidup yang Tuhan berikan. Zoe. Ya, jadi kita ini nggak usah takut. Ya, kalau orang katakan, wah itu tuh minta-minta berkat terus. Emang iya, Tuhan senang kok kalau kita menerima apa yang dia sudah kerjakan di kayu salib buat kita sebagai kita. Dia senang kok kalau anak-anaknya tuh sehat, kuat, segar, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kenapa? Karena dia akan dimuliakan. Tadi kan, karena kita semakin terang di tengah dunia yang gelap ini, Yesus yang dimuliakan, Tuhan yang dimuliakan. Ya, kenapa? Karena kita tahu bukan kita, bukan jasa kita, bukan karena kebaikan kita. Semua hanya supply Tuhan. Ya, tadi dikatakan ya, posisi menentukan provisi atau supply. Dan mau melihat hari-hari baik, sama-sama katakan hari-hari baik. Ya. Good days ya. Tadi kan judulnya apa? Saya bilang melihat hari-hari baik, ya. Saya catat tadi. Ya, bagaimana melihat hari-hari baik di 2021. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Nah, ya kan, jadi cuma perkataan doang. Lidahnya dari yang jahat atau yang hoax gitu. Jadi tadi kalau kita meneruskan ceritanya bagaimana si Petrus itu menyembuhkan Dorcas atau menyembuhkan Tabita, ya, orang bilang dia udah mati, udah begini, udah begini, udah begitu. Diusir semua sama Petrus. Saya keluar. Petrus ingat mungkin ya waktu Yesus juga membawa dia bagaimana pemimpin pemimpin bait Allah itu membawa anaknya sakit, yang membuat ragu, yang nggak percaya, yang negatif, diusir semua. Ya, dan kemudian dia berdoa. Nah, ini juga bicara apa? Hari-hari ini mungkin ada hal berita-berita yang negatif, ya kita harus bisa shut down atau bukan shut up gitu ya, atau buang ya, shut down atau matiin, dan kemudian berlutut itu berdoa, kneel down. Ya, jadi ucapan-ucapan kita doa. Dan memandang kepada Tabita, bangkit. Nanti kita lihat ayatnya mungkin ya, sebentar. Ya, jadi bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, semua orang juga bisa kena. Wah, begini, wah, begitu. Wah, krisis nih, udah pekerjaan, wah, susah. Kan gitu kan, orang dagang susah. Itu menipu semua, orang Tuhan udah bayar. Amin. Ya, luar biasa Tuhan ya. Coba kisah 9 yang tadi saya janjikannya 40. Ya, ini Petrus waktu berurusan sama Tabita nih. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Kenapa? Karena mereka ngoceh-ngocehnya seperti itu. Ya, jadi watch your tongue. Mau melihat hari-hari baik, jaga mulut kita. Berita-berita buruk, bad news, kabar-kabar buruk, kabar-kabar negatif, dari film, dari berita TV, dari gadget, dari manapun. Tapi kan itu Pak, berita fakta Pak. Oh, udah banyak simpang siur, ya, semuanya nakutin lama-lama. Ya, berita yang paling menjual, paling banyak di-share, kalau yang makin serem, makin nakutin. Itu fakta aja. Jadi mereka keluar lalu berlutut dan berdoa, kneel down and pray. Oh, jadi sekarang kita punya solusi. Apapun tantangan hidup kita atau masalah, orang bisa ngomong gini, ngomong gitu, tapi apa kita dengar buka? Khotbah-khotbah, Pastor Prince. Ya, di YouTube ada Gereja Ciptaan Baru, ada Melki, kabar baik atau yang mana aja. Yang penting kabar baik, good news, firman iman. Firman iman. Ini yang saudara dengar, ada firman iman. Saudara percaya, saudara terima beneran. Saudara akan alami.
dan saya. Ya. Dan baru berpaling kepada masalahnya. Dan masalahnya bilang apa? Tabita, bangkit. Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan melihat Petrus. Ia bangun lalu duduk. Ya. Jadi ini ketika kita melihat ini, bahkan Tuhan Yesus juga kasih contoh. Ya, ketika tadi saya bilang dia ke tempat rumah pemimpin rumah ibadat yang anaknya mati, ya saya baca di Lukas 8 ayat 52, semua orang menangis menatapi anak itu, tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur, sleep. Perkataan, ya, perkataan. Mana bisa sih sembuh? Wah, ini mah udah stadium 4 udah nggak bisa. Banyak perkataan itu kan dokter yang bilang, ahli. Kalau saya bilang enggak, Tuhan Yesus bisa kok, Lazarus mati, udah berbau 4 hari, bisa bangkit lagi. Dalam hatinya bilang, maknya. Ya, sama seperti malaikat Gabriel bilang kepada ayahnya daripada Yohanes, kamu punya anak nanti tahun depan. Wah, masa? Kayak udah tua, istri saya Elizabeth udah tua, Zakaria ya. Kan beda sama Maria. Ya, hari kemarin waktu Natal Pastor sampaikan. Maria tanya juga, bagaimana bisa? Kan aku belum menikah, bagaimana bisa punya anak? Tapi bukankah kayak Zakaria? Nggak good opinion. Kalau Maria masih good opinion, cuma nanya, gimana sih caranya, gimana metodenya, Tuhan? Oh, tenang. Nanti kamu anak itu lahir dari Roh Kudus gitu ya. Oh gitu. Ya udah, aku hamba Tuhan, terjadilah kepadaku apa menurut perkataanmu. Terima. Kalau nggak terima, Zakaria bisu dulu. Sampai dia harus kasih tahu anaknya Yohanes, Grace, Yohanan. Grace daripada Tuhan. Baru mulutnya kebuka. Ya sama ya. Sampai Tuhan itu suruh tutup mulutnya deh. Habis itu ngomongnya negatif, nggak percaya. Sampai muncul kasih karunia. Ya jadi mesti diusir. Masalah-masalah bad news juga. Ya belajar untuk shutdown, matikan gitu ya. Kalau kita udah lihat, wah ini udah berita udah jelek terus ya. Dan kneel down, berlutut, berdoa. Ya. Tadi contoh-contohnya kalau ingat gini, mati aja kita nggak sebut mati, kita sebut tidur. Ya, anak Zairus tadi, anak atau Lazarus tadi, ya. Nah, sama juga ketika Daud menghadapi Goliat. Ya, kita tahu ceritanya bahwa Daud itu datang ke peperangan dan kakak-kakaknya bilang, ini orang mau apa sih? Ngomongin semua negatif. Ya, 1 Samuel 17 saya bacakan aja. Ketika kakaknya bilang, kamu ngapain nih kesini? Mau lihat-lihat peperangan ya? Gimana itu domba? Oh, baca aja lah ya. Ayat 28, 1 Samuel 17 ayat 28. Ketika Eliab kakaknya tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab dan berkata kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor di padang gurun? Cuman 2-3 ekor ya. Tetapi orang ini, Daud ini nggak masalah. Kalau singa beruang mau ambil, dikejar. Ya, jadi nggak masalah nih berita. Baru biarpun orang sedikit bersama Yesus itu mayority. Jangan takut. Ya, pada siapa kau tinggalkan, aku kenal sifat pemberanimu, kejahatan hatimu. Dia dibilang jahat lagi. Ya, nanti tadi Kawajung bilang dia sampaikan kasih karunia, disesat-sesat lagi. Dan kejahatan hatimu, engkau kemari untuk melihat pertempuran engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Nah, tapi Daud masih jawab ya, 29, tetapi jawab Daud, apa yang kau perbuat? Hanya bertanya saja. Ya tenang aja ya saudara. Ayat 30, lalu berpalinglah ia daripadanya. Nah, kata ini yang berpaling. Shut down. Tutup. Usir. Ngomongan-ngomongan negatif. Makanya juga Ismail usir. Gak bisa sama ngomongannya dengan Ishak.
Ya, karena ini spirit perbudakan. Perbudakan nggak sama dengan spirit sonship, anak. Saudara dan saya punya roh keputraan, anak. Duduk bersama Yesus. Alam surgawi, beda dengan alam di bawah matahari. Wah, lebay Pak, kalau kayak gitu nggak bisa. Saudara itu pilihan. Ya, saya udah kenyang kalau cuma disesat-sesat. Atau dikata-kata yang jahat gitu. Atau dijelek-jelekin di belakang. Ya biarin aja. Kenapa Pak Melki biarin aja? Ya kan firman Tuhan bilang gitu. Gak usah takut. Daud juga, apa dia dengerin itu kata-kata abang yang tertua, Eliab? Enggak. Dia tinggalin aja. Dia tanya sama orang lain, bener ceritanya gini? Ya, sama aja dia denger. Sampai rajanya juga sama aja. Tapi apa yang dia perkatakan? Oh, nggak bisa. Goliat besar, Tuhan saya lebih besar. Dia sama aja sama singa dan beruang. Sama aja dengan salah satu daripada binatang itu. Mati tuh sama saya. Karena Tuhan menyertai saya. Sama, saudara. Ya, jadi stop. Dengar, nonton, lihat kabar-kabar buruk. Ya, hoax, bad news. Ya boleh dikit-dikit lah ya. Tapi start dengan firman Kristus. Terus, oh, jadi gampang ini solusinya. Oh, gimana Pak Melki untuk kita ini bisa melihat hari-hari baik terus? Buang itu, stop itu, start dengerin firman, kabar baik. Nggak bisa bahasa Inggris Pak Melki. Yang buka yang gereja ciptaan baru, gampang. Sujud, kneel down, berdoa, berlutut berdoa. Harus berlutut Pak Melki? Ya nggak perlu, kata Pak Calvin. Ya kalau di mobil, di mana? Ya artinya berdoa maksudnya. Buang percampuran. Ya, nggak mau terima kabar buruk. Kenapa? Karena kabar kesukaan itu disampaikan, tapi nggak dicampur sama iman, nggak percaya, masalah. Ya, Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, good news. Kabar kesukaan itu good news, gospel. Sama seperti pada mereka, tapi firman pemberitaan itu tidak berguna. Kenapa good news yang sama kita dengar berguna? Bagi mereka nggak berguna. Seperti Dorcas, gereja mati. Sakit mati, sakit mati, sakit mati. Dengar firman jatuh, mati. Gimana? Tidak berguna karena tidak bertumbuh bersama-sama dengan iman dengan mereka yang mendengarnya. Nah, ini mix. Kalau kita mau mix, bukan mix dengan hukum Taurat, bukan. Campur dengan iman. Apa sih Pak Melki campur dengan iman? Ya dengan good opinion, ya terima. Kalau saudara dengar gini, jangan diam aja. Amin, gitu. Terima, amin. Ada amin aja nggak mau, gitu. Misalnya ada orang ya. Ya, saya sih percaya di sini udah nggak ada yang gini. Apaan tuh? Ngawur tuh, sesat tuh, nggak ada. Tapi sekarang mulai terima dong. Saya percaya Eutikus juga dia dengerin, cuma lama-lama ngantuk gitu. Habis dia nggak respon kan, nggak terima. Nah, campur dengan iman dikatakan, mixture with faith. Ya, jadi usir ketidakpercayaan, tapi terima. Sebab kita beriman akan masuk tempat perhentian sama perhentian seperti yang dia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku bahwa mereka tidak masuk ke tempat perhentian itu. Ya, sekalipun pekerjaan yang sudah selesai sejak dulu dijadikan. Kenapa? Cuman unbelief aja. Tapi kita percaya. Sama-sama katakan percaya. Kita udah belajar ya. Saudara di sini semua udah belajar bahwa mixture with faith. Jadi campur dengan iman. Arti iman itu respon kita aja, tangan menerima, ya, tangan terbuka menerima, good opinion. Orang dibilang sama Tuhan gitu, oh jangan takut, tahun 2021, saudara akan melihat hari-hari yang baik, setiap hari yang baik, banyak hari-hari yang baik. Ya saudara bilang gini, amin Tuhan, thank you, sesye, gitu ya, kamsya, terima tuh. Nah terima pasti responnya adalah terima kasih.
Ya, jadi tadi kita lihat bahwa Daud itu turn away, turn from him, ya. Jadi balik aja nggak didengerin, ya. Karena apa? Karena yang terakhir ya, supaya kita tahu nih. Yang terakhir saya mau bacakan Mik keluarin yang Kisah 9 ayat 43 ya. Jadi terakhirnya tuh di situ ada dua Simon ya. Ini cerita Simon Petrus dan Simon penyamak kulit. Ya, Kisah 9 ayat 43. Saya nggak siapin nih, bentar. 9 ayat 43. Ya, bagian terakhir bilang gini. Kemudian daripada itu ya, setelah Dorcas bangkit ya, hidup, Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Ya, seolah-olah nggak ada arti apa-apa ya, Simon Petrus, Simon penyamak kulit. Nah, tapi pas Sofian berdoa, ya kita berdoa, Roh Kudus menjelaskan bahwa ada Simon. Simon itu artinya hearing ternyata, ya. Simon itu artinya mendengar, hearing. Dan penyamak kulit itu kita tahu dagingnya di kulit itu, di penyamak itu disingkirkan terus ya, di pinggir laut, di Yope, di pinggir laut dipingkirkan, daging semua disingkirkan sampai jadi kulit yang mahal dibilang ya, jadi kulit yang mahal ya. Kalau tas kulit tadi Pastor bilang merek Gucci ya mahal, katanya Lancome merek bukan ya. Jadi nggak ada lagi tersisa daging daripada binatang itu ya, menjadi tas-tas mahal. Nah saudara, itulah hari-hari baik yang saudara akan lihat. Amin. Amin ya. Jadi usir, sama-sama katakan usir ya, kabar buruk ya, tutup ya, shut up ya, berlutut, kneel down, berdoa ya, terus berbalik ikut Yesus terus ya. Jadi kita harus mencampur dengan iman, itu aja ya. Itu gampang ya. Jadi ya, oh Pak Melki ngomong panjang-panjang lantai ketiga, level ketiga, sebenarnya cuma itu doang ya, sederhana ya. Ada yang mau tambahkan atau bertanya? Ya Pak Melki ya. Dari khotbah ini saya dapat banyak sekali berkat. Amin. Jadi ternyata untuk menjadi, kalau kita untuk jadi pecundang gitu ya, skeptiser lah gitu, Iya. nggak perlu belajar apa-apa, Betul. nggak perlu mengendalikan mulut gitu, nggak perlu punya good opinion tentang Tuhan, gampang sekali. Nggak Iya. perlu belajar apa-apa, dengar berita baik langsung mulutnya ngoceh yang negatif. Iya. Tapi kalau untuk menyadari posisi kita sebagai anak-anak Allah, yang tadi kan dibilang bahwa posisi itu menentukan profesi, Iya. itu kita perlu belajar. Amin. Ya. Kita udah tahu semua di sini gitu ya. Saya merasa bahwa kita ada di posisi di chamber yang ketiga, Iya. posisi rest yang dimana kita akan dilimpahi dengan berkat-berkat banyak sekali gitu. Nah di sini kita perlu belajar terus-menerus gitu. Amin. Belajar apa? Belajar untuk mempunyai good opinion tentang Tuhan, memahami Tuhan dengan benar. Amin. Jangan salah paham gitu. Bisa ada sakit, terus bilang ini dari Tuhan untuk melatih kesabaran kita. Itu nggak benar gitu. Atau ini dari Tuhan supaya kita lebih rendah hati. Itu juga nggak benar. Jadi kita harus belajar terus menerus gitu. Betul. Ketika kita memahami bahwa Tuhan itu menghendaki semua yang terbaik buat Amin. kita, anak-anak yang dikasihinya. Nah terus kita juga harus berusaha masuk di dalam restnya gitu. Kalau di dalam hal yang lain kita tanpa upaya, tanpa usaha, tapi dalam hal ini masuk ke dalam perhentiannya, ke dalam restnya Tuhan, rest in Christ, itu kita harus berusaha terus menerus dengan cara hearing tadi ya. Iya, betul. Terus dengar firman, bahwa kita harus mempunyai good opinion tentang Tuhan, kita harus watch your tongue gitu. Iya. Belajar mengendalikan mulut kita. Amin. Gitu.
yang saya dapat dari sharingnya Pak malam ini. Amin, amin. Sangat memberkati. Terima Amin, kasih ya. Pak Maki. Amin. Heavenly places ya. Di chamber ketiga Ya, itu heavenly places. lantainya aja dari emas katanya. Itu makanya Ya. disebut heavenly places. Iya, kita harus menyadari bahwa posisi kita tuh di situ sekarang. Amin. Di dalam pikiran kita udah harus pindah posisi. Jangan Iya. posisi sebagai mental Pecundang. budak lagi. Jangan. Betul, mentalnya Iya. jangan mental budak. Anak ya. Pewaris. Ansip itu ya anak. Itu gentong-gentongnya isinya harta karun semua, emas semua. Supply semua. Iya. Luar biasa semua ya. Iya, kita dengar gini kan kayaknya masa sih atau waduh. Iya. Lalu kita sadari betul posisi kita ini. Waduh, posisi kita itu menentukan supply-nya. Amin, Yang bakal amin. kita terima. Posisi itu menentukan provisi gitu kan. Iya, iya. Ya, amin. Amin ya. Jadi kalau dengar yang buruk, meleos saja katanya. Tinggalin aja. Terus kneel down. Ya penting juga ya berdoa. Ya berdoa memperkatakan tentu ya. Terus turn away, jalan aja terus. Nah kita gini nih, kita nih lagi gitu. Kayak tadi Ko Ajung cerita, ya mungkin sampai di beberapa grup dia diomelin orang. Gimana Ko Ajung tadi? Tadi saya kena marah pendeta saya. Bukan marah sih, dia cuma ngomong ini, katanya sesat katanya. Ada semua PGI bilang itu sesat dari jasa priminya. Iya. Iya. Ya Tapi udah, kalau ditanya sesatnya di mana, mereka juga nggak bisa jawab ya. nggak bisa. Ya. Saya nggak ini sih. Saya diam aja gitu. Kalau Iya. bilang sesat, sesatnya yang mana sih Pak? Gitu supaya saya jangan tersesat. Nggak Ini bisa. ada bukunya, coba dibaca, tolong sesatnya yang mana gitu. Tapi nggak mau baca pasti. Ya. Nggak usah, nggak perlu. Nah enak aja ngomong begitu kan, nggak fair ya. Iya. Ya kayak kakaknya Eliab ngomong kepada Daud. Siapa sih ini anak kecil ngomong gini, mau lawan raksasa Age sama. Ya sama Daud ditinggalin aja. Ya jadi tinggalin aja, kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut, tinggalin aja. Kita ikut Yesus kok. Ya, kita ikut Yesus. Ada lagi? Maya? Ya di minggu Maya apa? Iya Maya. Gak ada suaranya ya Maya ya. Terima banyak berkat Maya. Salam sangat memberkati Pak. Amin, amin. Tuh, jelasin tuh. Hah? Oh ini ruang chambernya nih, Mika kasih nih filmnya nih. Ya naik terus ya, naik terus sampai lantai 3. Tuh emas semua tuh, lantainya emas semua. Ya oke lah. Nah di Kalau emas itu mungkin melambangkan ketuhanan gitu, kealahan Yesus Kristus Pak, iya, atau emas beneran? termasuk emas beneran. Iya, emas beneran itu. Iya. Kemuliaan kan? Penyediaan untuk supply kita nih emas gitu ya. Iya. Atau sebenarnya Yesus gitu. Iya. Iya, harta karun. Tapi ya semua aspek sebenarnya. Semua aspek. Jangan kita bilang ini, itu hal rohani doang gitu. Enggak. Ini kan emas beneran itu di chamber ketiga. Bener-bener emas itu. Iya betul sih. Isinya semuanya tuh emas. Berarti itu kepenuhan Kristus ya Pak? Iya. Gitu. Nggak ada batasnya. Udah jangan dibatasin. Kasih karunia itu tak terbatas. Super abound. Nah. Jadi kita malam ini juga bawa permohonan, 3 permohonan doa. Ya, ternyata di New Christian Church juga kita bawa di ibadah terakhir 3 permohonan doa untuk 2021. Ya, jadi kita bawa minta kepada Bapa. Bapa tuh senang. Ya, Matius 7:11, jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Minta.
Ya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, kata Yesus, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, mari kita sama-sama berdoa sebelum perjamuan. Ya. Itu maksudnya 3 permintaan, tadi saya nggak dengar sampai habis sih. 3 permintaan itu minimal atau boleh lebih gitu ya, minimal 3 atau gimana Pak? Atau boleh lebih? Boleh, cuman maksudnya kan ini pribadi, masing-masing berpribadi. Ya, Soalnya apa? Tiap tahun gitu saya selalu berdoa minta gitu sama Tuhan ya, dan saya catat gitu. Boleh. Banyak sih yang saya catat dulu, yang 10 gitu. Tapi nanti saya lihat gitu ya, oh ini terpenuhi, ini ada yang belum gitu. Iya. Ya mungkin nggak tahu. Tadi juga ada di permulaan firman khotbah khotbah hari ini itu ada anak muda lagi nulis banyak permintaan kan ya, 3 tapi 1 ada A B C D E katanya, 2 ada A B. Oh iya berarti lebih dari 3. Nggak, maksudnya boleh aja. Tadi bilangnya 3 ya udah ditulis 3 tapi satunya A B C D. 2 A B C D. Ya artinya gini lah, nggak terbatas. Ya cuman kan kadang-kadang orang suruh minta banyak bingung. Tapi nggak apa-apa. Iya, tenang aja, nggak apa-apa, 3 aja. Itu ada itunya, saya udah kirim ya, ada linknya. Bisa tulis di situ, kirim ke ini. Dan ini menarik ya, menarik. Menarik. Kenapa? Nggak usah dikirim kan, Pak? Nggak usah dikirim kan? Nggak usah. Ya kita percaya kita miliki Allah yang sama, ya. Nah, Tuhan yang sama, yang berita yang sama, yang kita dengar, dan kita yang tadi kita minta sama Bapak, percaya dan terima, sudah menerimanya. Jadi kalau dunia ini, gue lihat dulu, gue buat bukti dulu baru percaya. Kalau kita percaya dulu, ya. Tadi kan jadi dikatakan. Ini nanti kita doakan sama-sama. Iya, ya, ya. Iya, it is well. Hasilnya. Iya. Nggak usah saya tahu siapa-siapa. It is well. 2021 Ya, baik. amin. Iya. It is well. It is well. Ayo kita berdoa ya, kita bawa permintaan kita. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar bahwa kami anak-anak-Mu yang paling Kau cintai. Kami sudah Kau tempatkan di chamber ruang lantai 3. Kami bersama-sama Yesus. Didudukan bersama-sama Yesus. Posisi bersama-sama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, di the heavenly places, di tempat yang tertinggi di mana Bapa ada. Kami aminkan, kami percaya. Dan sekarang Bapa, kami tahu di ruang chamber bait Allah di heavenly places itu kami punya berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat alam rohani yang jadi kenyataan yang Tuhan mau manifestasikan. Kami bawa 3 permohonan kami atau bahkan lebih kepadamu. Sekarang Bapak, Kau dengar permintaan pertama dari anak-anak-Mu. Silakan saudara. Dan permintaan yang kedua, kami minta kepada Bapak dan permintaan ketiga, kita minta dalam nama Tuhan Yesus, kami minta Bapak kasih Bapak. Dan kita percaya sudah menerimanya. Kita katakan apa? Terima kasih Bapak. Ucap syukur. Ucap syukur. It is well. Terima kasih. Ucap syukur. Jadi kita tahu di chamber ketiga, di lantai ketiga, kita bersama-sama Tuhan Yesus Holy Communion. Ya, kita sudah dengar firman, kita sudah dibasuh dengan air firman yang luar biasa, dan kita diseka dengan kain lenan halus, dilayani oleh Tuhan Yesus, Raja yang adalah hamba, menghambakan diri. Kami bersyukur Tuhan, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan ambil roti, kita ambil roti di tangan kanan kita, angkat, kasih
dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati Yesus, bukan memperingati dosa. Kita memperingati kematian Yesus, berarti kehidupan buat kita. Tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, benar-benar. Dan tubuh Kristus diremukan, jadi roti ini, gandum diremukan, dihancurkan supaya kita utuh. Tadi Tuhan bilang bahwa kita diberkati dengan seluruh keutuhan dari Tuhan. Dicambuk supaya kita sembuh, dibakar supaya kita tidak dihukum, ditombak supaya dosa kita diampuni, ya, dibasuh dengan darah semua. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Tadi kita udah tahu kita bersama-sama Yesus di surga. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut atau serupa dengan itu. Kita aminkan semua. Ada Zoe life, Zoe kosmos, kehidupan Kristus yang diberikan, DNA Kristus, semua yang rusak juga diperbaiki oleh Tuhan. 120 tahun dengan kenyang, dengan puas. Karena kita makan daging Kristus, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup yang turun dari sorga, hukum roh yang menghidupkan itu, yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Gandum yang terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu, yang lezat, yang enak, yang nikmat, yang bermanfaat buat kita. Saudaraku yang kasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kesehatan, kesembuhan, proteksi yang luar biasa. Haleluya. Dan sudah makan, ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Ya, atasnya kita mengucap syukur. Kenapa? Sudah dibayar, sudah lunas, overpayment, warisan kita mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu, flow. Artinya rest itu flow. Artinya kita menikmati cook yang enak dan ringan, flow, mengalir. Nggak usah kita kejar-kejar, mengalir susu dan madunya. Mewarisi dunia ini, segala kebaikannya, kekayaan, kemakmuran, kesehatan termasuk di bawahnya. Mewarisi berkat Abraham, diberkati berlimpah-limpah. Abraham menjadi tua, lanjut umur, diberkati dalam segala hal, dengan emas, perak, ternak yang banyak. Wow, luar biasa. Berkati kita dengan hujan akhir, tadi kita udah dengar kesaksian. Ada panen raya besar, ada manifestasi berkat berlimpah-limpah. Shalom Kristus, sukacita Kristus, berkat-berkat tadi Efesus 1 ayat 3, pneumatikos, alam surgawi, golden oil dari golden pipe, sudah dibayar. Kami aminkan Tuhan, kami percaya sudah lunas oleh darah-Mu, sudah dibayar. Ambillah, minumlah, sebab inilah darah Yesus, darah perjanjian kekal. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur, ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, ucap syukur saudara. Haleluya, thank you. Ya, jadi ekspresi kita hanya bersyukur. Saudara, dalam perjalanan menjelang tahun 2021 kita bersyukur. Hari-hari baik, sama-sama katakan hari-hari baik. Hari-hari baik. Hari-hari indah, beautiful. Ya, ya, nggak ada kematian, nggak ada kekurangan, bahkan kelimpahan. Ya, heavenly places. Amin. Mari angkat dua tangan kita, terima semua berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Dan berkat Tuhan tidak ada kutuk. Berkat yang mengejar, menyusul dan menabrak saudara. Dan melindungi saudara semua. Saudara diproteksi, perlindungan Yesus, di dalam Yesus, kota benteng kebenaran, perlindungan gunung batu, perisai. Aman, darah Yesus membungkus saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya, jalan saudara terang, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan, hari-hari baik, hari-hari indah di depan.
Memberikan saudara semua favor-Nya, kemurahan yang tidak layak kita terima, kebaikannya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, diperhatikan dengan terus-menerus, dengan dekat, dengan baik, dijagai. Memberikan kepada saudara semua shalom-Nya yang luar biasa, peace of mind, kesehatan, kemakmuran. Tuhan memberkati saudara dengan berkat Ulangan 28, diberkati di kota, di ladang, pada waktu masuk, pada waktu keluar. Tuhan memberkati saudara dengan segala berkat, adonannya, bakulnya, jalannya tidak koyak, kandungan, buah kandungannya, hasil buminya, semuanya diberkati. Berkat yang mengejar dan menyusul saudara. Tuhan membawa saudara terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Sebab kita ikut terus langkah demi langkah tuntunan Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan Roh Kudus hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya, menerima dan menikmati berkat Tuhan, kita katakan amin. So be it. Tuhan Yesus memberkati.